Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsalia dengan NIM 220601501008 dari Prodi PPKN kelas B. Adapun materinya yaitu mengenai teori fungsi negara. Nah, yang akan saya paparkan mengenai analisis teori-teori fungsi negara menurut para ahli, dan yang kedua itu implementasi teori fungsi negara di Indonesia. Langsung saja, yang pertama tentang teori fungsi negara menurut para ahli. Menurut Montesquieu, mengemukakan tentang trias politika, yaitu sebuah teori yang menjelaskan tiga fungsi negara, yaitu legislatif, membuat undang-undang, eksekutif, melakukan undang-undang, dan yudikatif, mengawasi agar undang-undang yang dibuat dapat berjalan sebagaimana mestinya. Nah, selanjutnya itu menurut John Locke, memukakan tentang fungsi negara ada tiga, yaitu legislatif, membuat undang-undang, eksekutif, melaksanakan peraturan, dan federatif, mengurusi masalah hubungan luar negeri terkait perdamaian dan peran. Fungsi ini dikenal sebagai teori pemisahan kekuasaan. Selanjutnya itu menurut Van Vollenhoven, mengemukakan fungsi negara meliputi yang pertama, regeling, adalah fungsi membuat peraturan. Yang kedua, Montesquieu, adalah fungsi menyelenggarakan pemerintahan. Yang ketiga, Rechtspraak, adalah fungsi pengadilan. Dan yang keempat, Politie, adalah fungsi penertiban dan keamanan. Selanjutnya itu menurut Muhammad Kusnardi, berpendapat bahwa negara memiliki dua fungsi, yaitu fungsi dalam kebijakan hukum dan ketertiban, serta fungsi kesejahteraan. Ini berarti bahwa negara memiliki fungsi mengikat warganya dalam bingkai persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan cita-cita, tujuan dan kesejahteraan bersama. Selanjutnya yaitu yang kedua, mengenai implementasi teori fungsi negara di Indonesia. Nah, implementasi atau pelaksanaan fungsi negara di Indonesia belum terlaksana secara maksimal. Mengapa demikian? Karena ada aspek-aspek yang belum terselesaikan, seperti fungsi keadilan, contohnya tentang peraturan perlindungan HAM yang sudah ketat, tetapi masih ada kasus-kasus yang melanggar dan melakukan tindakan yang salah terhadap HAM itu sendiri. Fungsi penertiban, contohnya sudah ada peraturan yang mengatakan bahwa ketika mengendarai motor harus menggunakan helm, tetapi apa yang kita saksikan, masih banyak pengendara motor yang melanggarnya. Selanjutnya yaitu 4 fungsi utama negara, serta hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan fungsi negara di Indonesia. Yang pertama yaitu melaksanakan penertiban. Fungsi ini sangat penting, terutama dalam pengaturan ketertiban dalam masyarakat, supaya tercipta kondisi yang stabil, juga mencegah bentrok-bentrok maupun pertikaian dan penyebab tawuran yang mungkin timbul dalam masyarakat, yang menjadi salah satu faktor penghalang proses tercapainya tujuan-tujuan negara. Yang kedua yaitu fungsi kemakmuran dan kesejahteraan. Negara berupaya agar masyarakat dapat hidup dan sejahtera, terutama di bidang ekonomi dan sosial masyarakat. Untuk itu, negara melakukan berbagai macam upaya seperti pembangunan di segala bidang, serta berusaha untuk selalu menciptakan kondisi perekonomian yang selalu stabil. Yang ketiga yaitu fungsi pertahanan dan keamanan. Fungsi ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan terjadinya serangan dari luar. Fungsi negara yang satu ini sangat penting karena menyangkut keberlangsungan sebuah negara. Negara wajib mampu melindungi rakyatnya, wilayah, dan pemerintahannya dari berbagai ancaman, tantangan, serangan, dan gangguan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Maka dari itu penting bahwa negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan serta personil keamanan yang terlatih dan tangguh. Yang terakhir yaitu fungsi keadilan. Fungsi negara ini dilaksanakan oleh badan penegak hukum, khususnya badan-badan peradilan negara, harus dapat menegakkan hukum secara tegas dan tanpa adanya unsur kepentingan tertentu, menurut hak dan kewajiban yang telah dikontribusikan kepada bangsa dan negara. Sekian dari pemaparan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.